Pemirsa yang berbahagia, jumpa kembali dalam Siniar Jejak Surveyor. Acara ini merupakan temu wicara yang diselenggarakan oleh Humas Badan Informasi Geospasial. Jejak Surveyor mengulas tentang pengalaman para surveyor, pengalaman praktisi, pemerhati, dan akademisi dalam bidang informasi geospasial dalam arti yang luas. Jejak Surveyor mengungkapkan hal yang belum pernah diungkapkan, mengutarakan berbagai kejadian yang sudah terlupakan, dan juga menyampaikan pengalaman yang terpendam selama ini. Dalam kesempatan kali ini telah hadir bersama kita tamu seorang surveyor yang pengalamannya tentu luar biasa dan menarik, akan kita kupas. Dalam sesi kali ini, beliau namanya Muhammad Sufwandika Wijaya. Ya, selamat datang Mas Wandika atau Mas siapa manggilnya? Simo aja, Pak. Oh, Simo. Wah, ini nggak ada kepanjangan sama sekali dari nama ini. Muhammad Sufwandika Wijaya. Dari kata Muhammad, Pak. Mohnya itu, Muhammad jadi Simo. Oke. Ya wis, sakarepmu Mas. Nggih, monggo Mas Simo pertama memperkenalkan diri dulu. Ya, dari unit mana dan latar belakang Anda apa? Terima kasih Prof. Nama saya Muhammad Sufwandika Wijaya. Teman-teman biasa manggilnya Simo, sudah dari dulu tuh namanya Simo. Saya surveyor pemetaan muda dari unit Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik. Latar belakang saya S1-nya Geografi Penginderaan Jauh, S2-nya kebetulan sama Geografi Penginderaan Jauh dari Universitas Gadjah Mada. Oke. Mas Simo, tugas utamanya apa terkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial di lembaga Anda? Secara umum tentu terkait dengan kegiatan surveyor dan pemetaan, terutama pemetaan tematik, tapi baru-baru ini saya lebih ke kegiatan sifatnya pembinaan, terutama pendampingan dan asistensi terhadap pemetaan tematik. Contohnya yang tahun ini peta tematik mangrove, lahan pertanian tanaman pangan, dan yang terakhir adalah kemarin sempat membantu dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit. Sudah berapa lama Anda bekerja menjadi surveyor? Untuk surveyor di Badan Informasi Geospasial semenjak tahun 2015, Pak. Jadi berarti kurang lebih 8 tahun lah. 8 tahun. 8 tahun, ya. Selama rentang waktu 8 tahun Anda mempunyai pengalaman yang menarik atau yang unik baik di lapangan maupun dalam Anda bekerja? Sebenarnya banyak, tapi yang paling menarik tentu surveyor ya tentu pas survei. Terutama kemarin sempat sebenarnya tidak terkait dengan kegiatan di pusat, tapi kemarin ketika studi saya sempat survei pemetaan mangrove, Pak. Jadi ketika survei di situ medan mangrove itu kan identik dengan lumpur yang dalam, dan medan mangrove itu ternyata tidak terlalu bersahabat dengan orang yang berat badannya seperti saya ini. Jadi seperti itu. Kenapa Anda mengatakan tidak bersahabat? Ya karena lumpur beberapa di lokasi itu rataan lumpurnya bisa kedalamannya sampai mungkin ya sampai perut gitu, Pak. Jadi ketika survei tentu butuh effort. Jadi pilihannya itu antara nginjak akar mangrove atau terjebak di lumpur. Kalau nginjak di akar mangrove rubuh mangrovenya, kalau nginjak di lumpur merosot badannya gitu. Ini ketika perjalanan masih naikin kapal. Oh ya kebetulan kalau di mangrove, Prof, itu buaya itu seliwar Prof. Kalau yang masih awal. Memang ada? Pernah ketemu? Ada ketemu. Buaya kebetulan darat? Wah, buaya muara. Oh, buaya muara. Coba seperti apa? Ada buayanya kan? Kebetulan tidak sempat ke foto. Oh, oke, tidak sempat ke foto. Tapi ada videonya ya yang bisa ditayangkan. Kalau yang di lumpur ada, Prof, tadi sempat di-share. Alah, libur lagi. Kalau dilihat dari gambar video yang Anda perlihatkan ini ya lokasi kedalamannya seperti itu ya, dan itu Anda harus tracking jalan terus. Iya, karena kebanyakan kalau survei mangrove itu kan fokusnya adalah validasi dari data remote sensing, dan beberapa titiknya itu memang harus masuk dalam Prof. Jadi sebelum masuk Anda ngapa harus gulung-gulung? Memang harus begitu atau itu lebih tepatnya Anda putus baru asa. bersenang-senang bergulung-gulung? Putus asa, Prof. Oh, kenapa, kecapean. Prof? Oh, kecapean. Kecapean jalan, akhirnya
daripada jalan jeblok akhirnya gulung itu adalah salah satu alternatif untuk Tapi tidak capek. mungkin Anda bisa menemukan metode jalan di rawa mangrove ini ya. Wah, ya Bisa menyarankan ke orang lain daripada Anda menginjak sampai tenggelam sepinggang, bergulunglah seperti saya. Kan cepat nyampe juga malah. kalau menuju di mudflatnya mungkin masih oke, tapi kalau masuknya kan kesanggok akar juga, Prof. Oh, gitu. Jadi kalau pas masuk ya memang harus manjat sih. Ya karena kayaknya Anda menjadi sangat terkenal di lingkungan Anda ketika Anda bergulung-gulung ini. Jiwa. Menjadi satu metode. Apakah ini salah satu strategi dalam melakukan survei dan atau menurut Anda kebetulan saja karena Anda harus kepepet melakukan itu? Sebenarnya kebetulan saja sih, Prof. Jadi kalau yang tidak ada metodologi khusus, intinya ini karena salah masuk, kita masuk di tempat yang lumpurnya lumayan dalam. Jadi saat itu alternatifnya ya jalan. Cuma kan karena teman-teman yang ngurus sih lancar-lancar saja, Prof. Jadi yang badannya lebar ini ya harus, ya solusinya mungkin teorinya dia dulu kali, bukan, Prof. Jadi ada metode berjalan di mangrove yang berawa dengan bergulung-gulung. Nah, kalau Anda lihat sebetulnya tantangan melakukan survei di alam yang penuh dengan rintangan seperti di mangrove itu kan tidak semata-mata kemampuan fisik ya, tapi juga perlu persiapan. Dan persiapan tidak saja pada alat maupun diri kita, tapi juga bagaimana kita mendesain sampel untuk ke lokasi. Nah, apakah Anda setuju dengan ini dan bagaimana biasanya Anda melakukan itu? Sangat setuju, Prof. Karena terutama pada medan-medan yang berat, mangrove salah satunya, dalam mendesain sampel selain kita ada faktor saintifik, pakai metode tertentu, tentu yang paling harus dilakukan itu adalah konsultasi atau mungkin konfirmasi dengan orang-orang lokal yang sekiranya tahu medan. Dan itu beberapa di pengalaman itu sangat menentukan sekali kesuksesan survei di tempat-tempat yang medannya berat. Karena contohnya di medan mangrove tadi, saya sama kepala desanya itu hari pertama itu berat. Setelah selesai kita evaluasi, kepala desanya bilang, Mas, kalau memang survei mangrove itu harus masuknya harus lewat sesuai dengan peta ya, Mas. Oh, lah emang kenapa, Pak? Itu sebenarnya ada jalan masuk yang lain yang tidak terlalu berat, tapi mungkin agak ngalang, tapi sebenarnya tidak terlalu jeblok itu istilahnya. Itu baru dikasih tahu setelah perkembangan tadi. Nah, itu salah satu pengalaman berharga. Jadi sebelum sampel selain atau titik-titik lokasi selain di konsultasikan juga rutenya itu sangat-sangat menentukan. Dan ini pengalaman berharga sekali. Hari pertama itu berat, hari berikutnya relatif ringan karena orang lokal bisa tahu, oh masuknya lewat sini. Agak jauh tapi tidak ceblok gitu, ibaratnya seperti itu. Apakah seluruh lokasi mangrove yang disurvei itu morales mempunyai kondisi alam yang sedemikian? Sebenarnya bervariasi, Prof. Ada yang relatif ringan. Kalau mangrove-mangrove di Jawa relatif ringan. Biasanya yang berat itu kalau dia berasosiasi dengan muara karena biasanya di sana banyak endapan lumpur, jadi lumpurnya relatif dalam. Tapi kalau di pulau-pulau kecil, di pesisir-pesisir pantai yang mungkin pasir campur lumpur, ada pasirnya lah, itu biasanya, atau mungkin karang, itu biasanya aman, Prof. Jadi kalau ini lokasi Anda di mana? Oh, itu di Teluk Rate, Pesawaran. Dan itu ada di muara. Di muara. Muara sungai. Muara sehingga sedimentasinya banyak, menghasilkan lumpur yang banyak. Kemudian Anda merasa kesulitan menerabas lumpur tersebut. Sebetulnya itu sangat beresiko ya kalau Anda tidak melakukan persiapan dengan baik. Betul. Tadi juga Anda sampaikan ada banyak buaya karena di sana habitat buaya juga. Betul sekali. Nah, sebetulnya apa yang harus dilakukan bagi para surveyor dan tentunya nanti tim yang lain yang juga akan melakukan survei di mangrove itu persiapannya seperti apa? Berdasarkan pengalaman yang sangat berharga yang Anda dapat tadi, yang Anda hampir tenggelam di dalam lumpur. Sebenarnya mungkin yang paling utama selain terkait teknis pengambilan sampel, rute, dan yang lainnya adalah manajemen risiko, Prof. Karena itu mungkin tidak banyak yang melakukan. Beberapa lokasi itu mungkin terlihat gampang kalau di kota, tapi beberapa lokasi yang sifatnya ekstrim, manajemen risiko itu perlu. Dan mungkin ini kebetulan saya survei ada asuransinya, Prof. Jadi relatif ya safe juga, teman-teman survei kita ada asuransinya, kebetulan itu penganggarannya dari UGM, jadi relatif asuransinya ada. Habis itu ada banyak
assessment untuk manajemen risiko terkait survei. Jadi setidaknya kalau kita survei kita ya udah aman, udah terjamin asuransinya. Oke. Selain tentu ada jaminan, ada asuransi, ada persiapan, menurut Anda kemampuan seorang surveyor atau keterampilan apa yang harus dipunyai oleh surveyor sebelum dia masuk ke daerah-daerah yang sangat berat seperti itu? Dan apakah misalnya perlu seorang surveyor itu ya tidak langsung ke daerah yang sangat berat, tapi kalau dia sebagai pemula, surveinya di tempat yang mudah diakses, surveinya di tempat yang tidak terlalu beresiko seperti itu, atau bagaimana? Biasanya sebelum survei itu ada, kalau istilahnya prasurvei atau istilahnya survei pendahuluan, itu sebenarnya bisa digunakan sebagai penjajakan sebelum untuk memperkirakan dari aspek medan dan yang lainnya. Tapi mungkin sebiasanya kalau surveyor itu penugasan kadang tidak melihat pemula atau tidak ya, jelas lokasi survei di sini gitu ya, otomatis kita harus mempelajari secara utuh area medan di sana. Mungkin salah satu tingkat pengurang risikonya ya tentu menghindari lokasi-lokasi yang sifatnya berbahaya gitu. Mungkin ada beberapa area yang terlarang. Di lokasi tersebut kebetulan ada satu area yang dia memang info dari masyarakat itu ada semacam apa ya, kayak terobosan air panas yang kalau kita sampai ceblok itu di lumpur tersebut kakinya bisa, kalau bahasa Jawanya melonyoh gitu. Dan area itu memang tidak kita kunjungi karena masyarakat sekitar aja menghimbau untuk tidak lewat lokasi tersebut. Itu salah satu prepare-nya gitu ya. Contohnya seperti itu, Prof. Berarti perlu pengetahuan lokal. Tentu. Dan komunikasi dengan warga lokal sebelum kita survei ya. Tentu. Nah, sebetulnya pengalaman Anda yang kembali lagi mempunyai teknik daripada tenggelam Anda bergulung-gulung itu satu hal memang unik ya. Tapi menurut Anda itu direkomendasikan nggak sih? Sangat tidak, Prof. Sangat tidak. Sangat tidak, Prof. Karena ini Anda hanya bertahan hidup saja. Ya, bertahan hidup karena pas itu memang itu sampel terakhir dah capek banget itu teman-teman. Kalau teman-teman yang kurus mungkin tidak sampai guling-guling, dia merangkak atau mungkin ada jalan tertentu lah supaya lebih mulus nanti gitu. Kayaknya videonya bisa ditampilkan, itu keren sekali ke bagaimana dia bergulung-gulung di lokasi untuk survive dalam keadaan yang memang sulit. Nah, kira-kira selain itu tantangan apa yang Anda hadapi selama ini ketika menjadi surveyor? Sebenarnya kalau selain survei itu kebetulan saya banyak masuk di aspek kegiatan asistensi atau pendampingan yang arahnya kita bekerja sama dengan kementerian dan lembaga yang berusaha mendampingi mereka, intinya supaya teman-teman kementerian itu bisa membuat peta yang oke lah, seperti itu. Menurut oke. Di situ kan kita tentu banyak pendekatan, Prof, karena kan tidak berbagai macam background pendidikan, berbagai macam jabatan fungsional, dan mungkin itu untuk mungkin kalau di lingkungan BIG kita ngomongin pakai bahasa teknis bisa masuk, kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang lebih umum mungkin teman-teman tahu, dan itu mungkin levelnya beda-beda. Ada yang kementerian SDM IG-nya banyak, kita bisa langsung casis gitu. Kalau yang mungkin SDM IG-nya tidak terlalu banyak, ya kita harus menggunakan pendekatan yang lebih pelan-pelan seperti itu, Prof. Sehingga seorang surveyor selain dituntut terampil ketika melakukan survei di lapangan, dia harus juga bisa berkomunikasi, bekerja sama, terutama dengan lembaga atau mitra yang menggunakan informasi geospasial secara tematik. Apalagi kalau di bidang Anda terkait dengan mangrove, ini kan kewalidataannya bukan di Badan Informasi Geospasial, sehingga tugas Anda membantu kementerian atau lembaga terkait dalam menyusun peta mangrove. Dan dalam hal ini Anda juga memberikan contoh bagaimana melakukan verifikasi atau melakukan survei di lapangan terhadap mangrove itu. Dan tentu terhadap tematik yang lain juga akan begitu. Jadi tidak hanya mangrove, misalnya terkait dengan pemetaan padang lamun misalnya, atau pemetaan sawit dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu semuanya juga mempunyai faktor untuk survei di lapangan ya, membutuhkan surveyor. Mas Simo, Anda juga saya dengar ketika survei, karena beberapa kali survei ya, pernah juga Anda sampaikan salah kostum misalnya. Atau Anda juga pernah sampai karena kelelahan
kemudian tertidur di akar-akar mangrove, hampir 1 jam Anda tertidur ya, setengah jam sampai 1 jam. Memang nyaman ya tidur di? Lebih tepatnya nggak ada pilihan lain, Prof. Udah capek banget itu, Prof. Sayangnya Anda nggak punya dokumentasi ya? Oh ya, berarti saya Anda tidak ada tertidur. dokumentasi itu karena Berarti sendiri. membuktikan Anda tidur setengah lelap ya? Iya betul, Prof. Itu bagaimana bisa diceritakan? Mengapa terjadi dan di mana? Itu tahun 2015 pertama kali survei atas nama PG, perjalanan dinas pertama mungkin, kedua. Itu saat itu diminta untuk supervisi terkait kegiatan pemetaan mangrove juga yang dilakukan oleh konsultan. Kebetulan saat itu saya masuk itu kan masih baru, jadi di tengah-tengah banyak senior yang tugas belajar, terus beberapa juga ditugaskan di luar kota, jadi belum sempat ada komunikasi yang panjang lah terkait bagaimana prosedur survei di mangrove dan yang lainnya. Tiba-tiba sudah kebetulan ada slot kosong untuk supervisi, diminta supervisi, terus berangkat. Saya cuma berpikir, oh mangrove itu lumpur dan mungkin nggak sedalam yang saya bayangkan gitu. Jadi saya pakai kostum yang outdoor biasa, sepatu naik gunung, celana naik gunung ya layaknya kita survei lapangan di darat. Ternyata wah itu salah besar, Prof. Ketika masuk di lumpur, sepatu boot gunung kan begitu masuk keluar hilang sepatunya. Jadi untuk masuk ke mangrove-nya udah susah payah. Masuk sampelnya itu sekitar, saya masih ingat jaraknya itu 500 meter masuk ke vegetasi mangrove yang lumayan lebat. Jadi Anda masuk di lumpur sejauh 500 meter? Betul. Wah itu lama sekali karena pergerakannya kan ini berat. Begitu Anda sepatu masuk diangkat hilang. Jadi harus ngambil gitu. Saya kira lagi. Anda nginjak lagi diangkat keluar datang lagi gitu. Harus diambil di tangan. Harus diambil dengan tangan. Terus saat itu kan bersama dengan konsultan karena saya tidak ingin, maksudnya mungkin agak nggak ingin membebani nih teman-teman konsultan, duluan saja. Saya dan itu sebetulnya satu kesalahan ya. Betul. Karena Anda sendirian. Tidak boleh seorang surveyor sendirian sangat berbahaya sekali. Makanya harus ada tandem kan. Betul. Itu karena saat itu mungkin ini mungkin jeleknya orang Jawa tuh nggak enakan, bahkan nggak takutnya ngerepotin, monggo duluan. Jadi saya nyusul, ternyata saat itu saya kelelahan, ketiduran, airnya menipis, habis. Saya mau nyusul ke lokasi juga tidak ada sinyal. Menuju ke trekking saya nggak yakin kalau posisinya harusnya tadi saya ke situ. Kalau saya ke situ apakah surveyornya masih di situ atau udah pindah, saya tidak tahu posisinya. Akhirnya saya memutuskan untuk, kebetulan ada suara kapal, Prof. Jadi kalau saya Mas Maro ada suara kapal tok gitu, saya harus menuju ke. Dan Anda sendirian, betul-betul sendirian, nggak bawa peta? Ya. Ada navigasi? Ada navigasi via GPS sama HP. Hari sudah menjelang sore? Betul sekali. Itu kalau tidak ada kapal lewat dan Anda tidak tahu mau kemana, Anda akan bermalam di. Bisa jadi, Prof. Itu pengalaman berharga sekali. Jadi saya putuskan untuk ke pinggir. Kebetulan ada lewat, saya teriak minta tolong dan saya diangkut, Prof. Diangkut, diselamatkan sama. Untung dia tidak takut lari karena ini ada apa, ada makhluk di tengah. Jadi itu, Prof. Ya, karena dulu mungkin rekannya itu kan dari pihak ketiga juga. Jadi dia tentu mengejar survei dan ketika saya komunikasi dia nyari saya balik ke lokasi, dia sempat plot, saya sudah balik infonya. Dia nyari terus nggak ketemu kan juga bingung dia karena nggak bingung juga. Gitu. Nah ini yang nggak boleh kan? Betul sekali. Itu suatu pengalaman berharga dan mungkin banyak yang harus saya antisipasi kalau mau ke mangrove. Ya syukurnya Anda masih selamat sampai dengan saat ini sehingga Anda bisa melaksanakan survei yang lainnya. Iya, Prof. Ya, tentu dengan persiapan yang lebih baik. Tentu. Sederhananya seperti sepatu aja itu ternyata sangat berpengaruh. Kalau kita survei di mangrove kan jangan sampai pakai sepatu yang berat. Sepatu putis kayak kita mau snorkeling itu, Prof. Sepatu putis, baju yang seramping mungkin gitu. Kan kalau dulu survei pertama mikirnya pakai kemeja mungkin pakai wetsuitnya yang betul, itu malah justru yang sangat direkomendasikan. Setipis mungkin, senempel kulit mungkin karena itu akan membantu pergerakan. Saya pakai setipis, kalau nempel di Anda juga udah tebal kan. Betul sekali. Massimo, ini sebagai closing, kira-kira dari profesi yang Anda tekuni selama ini, dan saya yakin Anda bangga dengan profesi surveyor ini, kalau tidak tentu Anda sudah keluar dari dulu, dan sekarang pun Anda tetap masih gemuk, itu tandanya menjiwai dan juga enjoy dengan profesi Anda. Nah sebetulnya bagaimana menurut Anda
kita menghargai profesi itu? Oke, kalau menurut saya bagaimana cara saya menghargai profesi mungkin adalah dengan terus belajar, Prof. Karena kalau belajar, hakikatnya hidup itu kan terus belajar kan sampai akhir itu adalah bentuk komitmen saya untuk menjadi versi yang selalu lebih baik dari waktu sebelumnya. Itu saja sih, Prof. Kalau tahu saya muluk-muluk, intinya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Oh, luar biasa. Muhammad Sofwan Dika Wijaya, terima kasih Mas Imo atas kehadirannya. Pemirsa, kita berjumpa lagi di Jejak Surveyor berikutnya. Sampai jumpa.